Selamat pagi. Pagi grup lansia Abbas Barigas. Nah, yang sehat. Ya. Pagi ini saya ingin melanjutkan cerita anak saya. Ini Dedek. Sultan. Iya. Tetesan. Tetesan Bertemanggung Lawak Bukit Rawi. Ya. Tuh. Ya, Dede ini kemarin saya lanjutkan mengenai cerita dia kita tahu Episode kedua. Kita tahu dia ini mengalami autis hiperaktif dari kecil, dan kita tahu hiperaktif ini tidak ada obatnya, hanya ada obat adalah terapi. Nah, terapi tentunya ada bentuk badan, sehingga kami beserta keluarga, karena ada satu yayasan apa deh? Pajar Nugraha, yayasan itu yang menangani autis. Di Pajar Nugraha ini salah satu yayasan yang didirikan oleh salah satu advokat. Beliau punya anak yang autis, hiperaktif, sehingga dia buat suatu yayasan. Yayasan ini satu orang, satu ruangan, satu guru, satu murid. Untuk mengajar perilaku, mindset, daripada memori berpikir daripada anak-anak autis. Karena autis ini banyak bermacam-macam ragam. Dan mereka punya suatu kelebihan. Nah, ada autis yang sulit untuk berbicara, punya tingkah laku, ada yang bicaranya lebih lantang dan segala macam. Ini adalah autis. Tapi mereka punya ada satu kelebihan di antara yang ada itu. Nah, pada saat suatu sekolah di Pajar Nugraha, Dede ini karena suatu sekolah yang boleh dikatakan baik di Jogja, sampai dari luar negeri juga belajar di sana. Salah satu juga stasiun TV nasional juga menyoroti sekolah ini. Pernah Dede ini salah satu contoh sejauh mana perkembangan yang ada. Nah, di situ diajarkan untuk anak yang autis itu relatif tidak tergantung dari umur. Jadi saya harap bagi orang-orang tua yang punya anak autis, jangan mengatakan terlambat. Jangan kita mencari pijit, mencari magic, mencari dokter dan segala macam. Mereka hanya terapi daripada tingkah laku yang merubah dari pikiran mereka, mindsetnya. Jadi mereka diajarkan, apa dikatakan oleh istri saya waktu itu, saya rela korban demi putra kami, saya berhenti ke pegawai negeri. Yang penting dia bisa, pada waktu hanya bisa untuk makan, mengenal dirinya. Nah, itu saja. Karena waktu dulu, anak saya ini tidak mengenal dirinya. Orang tuanya dia tidak kenal, dan dia lari, apa yang segala sesuatu yang dimakannya. Nah, inilah yang menjadi masalah bagi kami. Sehingga kami temukan suatu Pajar Nugraha. Di situ diajarkan dari awal itu, mereka tidak langsung untuk mengajarkan baca, menulis dan segala macam, tidak. Mereka mengajarkan gimana sehari-hari yang ada. Misalnya makan. Nah, makan ini ada punya orang harus ini dipahami, dan itu harus berulang-ulang kali. Mandi juga harus diajarkan gimana caranya mandi, kencing, beol, dan segala macam diajarkan. Dan berdoa tentunya diajarkan. Nah, ada satu kelebihan daripada sekolah Pajar Nugraha yang saya lihat pada waktu itu. Mereka tiap bulan, tiap 2 minggu sekali, mereka mengajak anak-anak yang sekolah di situ untuk bersosialisasi. Misalnya, mereka ke pos polisi. Jadi mengatakan, oh ini polisi, tugasnya apa? Nah, itu berulang-ulang kali itu. Nah, misalnya ke rumah sakit,
Mereka datang, ini rumah sakit tujuannya ini untuk berobat dan segala macam. Ini mall untuk orang belanja, belanjanya pakai uang dan segala macam. Nah itu, nah misalnya terminal, mereka datang untuk mengerti kenapa saya katakan itu. Dede ini waktu dulu sebelum dia sekolah, pada saat dia sekolah juga, sekolah di situ kan tidak otomatis, tidak otodidak, tidak dadakan bisa segala sesuatu. Itu butuh proses, butuh waktu. Dia kalau jalan dengan ibunya ke pasar, memang ibunya tiap hari ngajakin dia. Dia ambil kue orang tuh, diambil, dimakan. Jadi orang satu pasar itu udah kenal sudah. Tapi dipanggil orang, Bu, dia makan, Bu. Nah, ibu kembali lagi untuk ke sana, untuk membayar. Pada akhirnya dia tahu, oh, ini bukan hak dia. Gitu loh. Nah, banyak yang kulihat, yang kuamati dengan saudara-saudaraku yang ada, yang punya anak, putra dan putrinya, dia malu. Mengajak keluar juga malu. Apalagi dia memberikan sosialisasi kepada untuk anaknya tahu. Karena saya baru-baru tempoh hari datang ke teman saya, anaknya 2 autis, pada saya masuk, dia masukin anaknya. Dikejar oleh anaknya, mau buka. Saya katakan, keluarkan aja nggak apa-apa. Saya katakan, saya punya anak. Saya pernah berdiskusi dengan Pak Gubernur kita. Dia mengatakan, kami 2 berbicara mengenai anak sama-sama autis. Dia katakan, punya saya tuh Pak Sibot, katanya. Luar biasa. Karena memang usianya udah tinggi. Karena mungkin ada suatu keterlambatan. Beliau kan pengusaha. Jadi, anaknya ini harus 2 harus menjaga dia. Kalau ketemu orang, dia mengatakan, aku ini anak Agustia, aku ini anak Agustia. Bisa dipukulnya orang. Nah, tapi semua orang paham. Semua orang paham. Nah, dia mengatakan dengan saya, Pak Sibot, jangan kamu sia-siakan. Saya katakan, saya ini korban. Jauh korban. Bukan korban, artinya saya menuruti. Saya demi anak saya. Saya sampai pernah anak saya mencoba untuk melakukan time sel, ganti selnya. Untuk merubah di sini. Itu butuh biaya yang cukup besar. Itu demi anak. Bukan materi, baik tenaga dan waktu. Tapi saya bersyukur, saya juga tidak mengharap dia bisa sempurna. Tapi saya bersyukur dari dia, kami banyak belajar. Belajar kesabaran. Kenapa saya katakan belajar kesabaran? Dia dulu itu butuh, ini tangan tidak bisa untuk megang. Keseimbangan kurang. Duduk tidak mungkin bisa sampai 5 menit. Dia naik sepeda, belajar itu hampir setahun. Naik sepeda kita pegang terus. Coba bayangkan suatu kesabaran. Di situ kesabaran. Tapi semua sekarang dia bisa. Berenang bisa. Naik sepeda bisa. Membaca bisa. Menyanyi bisa. Luar biasa. Itulah untuk hari ini mengenai Dedek, harapan saya kepada saudara-saudaraku yang punya anak. Mari kita sama-sama berdiskusi terlepas daripada duaan iman kita untuk bermohon kepada yang di atas. Kenapa saya katakan itu? Ada saya baru dengar dia ngantar anaknya ke sana untuk pijit di Solo. Ada salah satu pijit itu bukan terapi, gitu loh. Terapi mereka itu terapi merubah pikiran mereka. Nah, kenapa saya katakan gitu? Dede ini, dia punya tugas. Dia sangat bertanggung jawab terhadap tugasnya. Sampai sekarang. Bertanggung jawab. Dia tahu, kalau dia itu yang dilakukannya, tanpa kita dia akan pulang. Tempoh hari, saya di sini karena ada tugasnya di rumah,
dia ke sini, tetap dia ke sini. Dia berpulang untuk menunaikan tugasnya. Dan yang paling sulitnya lagi, kalau dia tugasnya, jangan sekali-sekali kita mengambil tugas dia. Nah, jangan kita mengambil tugas dia. Itulah untuk hari ini. Nanti akan saya ceritakan lagi mengenai gimana Dede sekolah. Dari Tika, SD, SMP, tesnya Tika, gimana caranya orang ngajar dia sekolah, sampai dia bisa tamat SMA. Demikian, terima kasih. Nanti nyanyi ujungnya nanti. Oh iya. Punya Dede nanti yang nyanyi. Terima kasih. Mungkin ini sebagai ya untuk kita bertukar pikiran, untuk kita saling memberi pengalaman, nah, untuk berbagi lah, ya Om. Ya. Terima kasih. Selamat pagi.